Salam, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Kiranya kasih Tuhan selalu menyertai kita di hari yang baru ini. Kami mengucapkan selamat ulang tahun buat Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun hari ini, yang berulang tahun kelahiran maupun yang berulang tahun pernikahan. Semoga kasih Tuhan selalu menyertai perjalanan hidup saudara. Kiranya Tuhan memberikan umur yang panjang, kesehatan dan sukacita. Untuk Bapak Ibu Saudara yang sedang menderita sakit, kami turut mendoakan kiranya Tuhan memberkati segala perawatan dan pengobatan yang saudara terima, sehingga semuanya itu mengandung kuasa Tuhan, memberikan kesembuhan buat saudara. Begitu juga buat Bapak Ibu Saudara yang sedang mengalami pergumulan hidup, tetaplah semangat berpengharapan serta berserah diri kepada Tuhan. Kiranya kuasa Tuhan turut bekerja untuk memulihkan kembali keadaan hidup saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, renungan hari ini, marilah kita terlebih dahulu memuji Tuhan dengan menyanyikan buku ND nomor 356 ayat 6. Setia pada Tuhan dan yang takut padanya, kepadanya ditunjukkan jalan yang dipilihnya, juga anak cucunya hidup damai dan sejahtera. Dunia serta isinya diwariskan kepadanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan renungan untuk kita hari ini tertulis dalam kitab 1 Korintus pasal 2 ayat 10 yang berkata demikian. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Demikian isi firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Korintus adalah kota yang padat, yang ramai, yang terkenal dengan filsafatnya, yang secara umum penduduknya angkuh secara intelektual, kaya secara materi, tetapi bejat secara moral. Anggota jemaat Kristen di Korintus itu berlatar belakang dari bangsa Yahudi, dan juga ada yang berlatar belakang dari bangsa Yunani, yaitu bangsa kafir. Maka tidak heran jika ada dari antara penduduk Korintus yang sangat mengagumi filsafat serta menjunjung tinggi hikmat duniawi, menjunjung tinggi logika berpikir yang mengukur kebenaran segala sesuatu dengan berdasarkan logika manusia. Hal itulah yang membuat mereka sulit menerima, sulit meyakini bahwa karya penyelamatan yang dilakukan oleh Allah untuk manusia dikerjakan oleh Allah melalui pengorbanan, melalui kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Jalan pikiran Allah sangatlah bertolak belakang dari jalan pikiran umat manusia. Itulah sebabnya sebahagian dari umat jemaat Korintus berkata bahwa pemberitaan tentang salib Yesus itu adalah suatu kebodohan. Dan mereka juga menganggap bahwa hanya orang bodohlah yang mau pergi mencari keselamatan kepada orang yang tersalib. Jemaat Tuhan yang terkasih, berbeda dengan kita umat yang percaya, yang mengandalkan hikmat surgawi, yaitu tuntunan Roh Kudus. Oleh kuasa Roh Kudus yang ada pada kita, maka setiap karya dan pekerjaan Tuhan Allah akan dapat kita terima, akan dapat kita pahami, akan dapat kita yakini dan kita percayai.
Tetapi kepada orang yang mengandalkan hikmat dunia, atas mereka pekerjaan dan karya Tuhan menjadi tersembunyi. Artinya pekerjaan Tuhan itu sulit untuk dipahami, akan sulit diterima oleh orang-orang yang mengandalkan kekuatan, yang mengandalkan pikiran atau logika. Tidak satu pun pekerjaan Tuhan Allah yang bisa mereka pahami, yang bisa mereka terima, yang bisa mereka percayai bagi orang-orang yang mengandalkan pikiran, yang mengandalkan logika, yang mengandalkan pengetahuan. Tetapi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang dirinya dipenuhi oleh Roh Kudus, pastilah mereka akan memahami dan meyakini karya dan pekerjaan penyelamatan yang dikerjakan oleh Tuhan Allah melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Sebab tidak ada pekerjaan Tuhan yang tidak dipahami oleh Roh Kudus. Ketika kita memiliki Roh Kudus, maka kita akan memahami, menerima dan percaya akan segala karya yang dikerjakan oleh Tuhan Allah. Salah satunya adalah mengenai kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Oleh Roh Tuhan yang ada pada kita, pastilah kita akan percaya dan mengerti bahwa kematian Tuhan Yesus di kayu salib itulah yang menjamin keselamatan kita kelak, yang menjadi pengampunan dosa umat manusia. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, hal yang paling penting kita renungkan dari nats harian saat ini adalah yang pertama, tidak satu pun karya dan pekerjaan Tuhan yang dapat kita pahami jika kita mencoba untuk memahaminya dengan mengandalkan logika atau daya pikir manusia, daya pikir kita sendiri, dengan mengacu kepada ilmu pengetahuan yang ada dan dengan mengandalkan hikmat duniawi. Sebab jarak perbedaan antara jalan Tuhan dengan jalan kita, umat manusia, jarak perbedaan antara pikiran Tuhan dari pikiran manusia adalah sejauh langit dari bumi. Yang artinya tidak ada titik temu, tidak ada tandingannya. Oleh sebab itu saudara-saudara jemaat Tuhan, sangatlah penting bagi kita untuk memiliki Roh Kudus, supaya kita dapat memahami jalan dan karya Tuhan atas kita. Marilah kita meminta Roh Kudus kepada Tuhan Allah, supaya kita menerima dan memilikinya. Sebab Tuhan Yesus pernah berkata bahwa Tuhan Allah akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Lukas 11 ayat 13. Oleh kuasa yang ada pada Roh Kudus, kita akan dimampukan untuk memahami jalan Tuhan, memahami karya Tuhan, rancangan Tuhan, dan oleh Roh Kudus kita menjadi percaya dan menghidupi karya Tuhan atas kita, sehingga kita akan memperoleh dan menikmati buah-buah perbuatan dan rancangan baik dari Allah untuk kita. Bagian kedua dari renungan ini yang perlu kita renungkan, janganlah kita memberikan diri menjadi pengikut paham manusia yang menolak jalan dan cara karya penyelamatan yang dikerjakan oleh Tuhan Allah di dalam pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib untuk kebaikan kita. Sebab pikiran dan logika serta pengetahuan itu tidak akan pernah bisa memahami jalan dan karya Tuhan. Janganlah kita mengukur keberadaan dan karya Tuhan Allah dengan logika kita. Sebab tidak mungkin pikiran kita dapat mengimbangi jalan Tuhan sebagai pencipta. Ibarat antara tukang periuk dengan tanah liat, begitulah perbedaan kemampuan Tuhan Allah pencipta jika dibandingkan dengan kemampuan kita umat manusia. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami muliakan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa atas segala berkat perlindungan yang Kau berikan kepada kami hingga hari ini. Terima kasih buat firman-Mu yang kudus yang telah Engkau sampaikan kepada kami lewat renungan hari ini. Ya Bapa, berikanlah Roh Kudus-Mu kepada kami, supaya kami dituntunnya, supaya kami dimampukan untuk meyakini akan keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Allah kepada kami. Berikanlah Roh Kudus-Mu kepada kami ya Tuhan, supaya kami dituntunnya, supaya iman kami dipelihara, supaya hidup kami dilindungi. Ya Tuhan, kami berdoa memohon pertolongan Tuhan atas saudara-saudara kami yang sedang sakit saat ini. Jamahlah tubuh mereka ya Bapa, sebab oleh kuasa yang ada padamu maka mereka pasti sembuh. Berkatilah segala perawatan usaha para medis dan dokter yang menangani pengobatan mereka, supaya semuanya itu dipenuhi oleh kuasa-Mu yang menjadi kesembuhan buat mereka. Terima kasih ya Bapa atas berkat untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun hari ini, yang berulang tahun kelahiran
dan yang berulang tahun pernikahan. Tuntunlah mereka Tuhan menapaki perjalanan hidupnya di tahun yang baru yang Tuhan anugerahkan kepada mereka. Berikanlah umur yang panjang, berikanlah kesehatan dan sukacita, dan berikanlah hati yang bijaksana untuk mereka di dalam menghitung hari-hari kehidupan yang Engkau anugerahkan kepada mereka. Ya Tuhan, lindungilah kami dalam melakukan segala pekerjaan kami satu hari ini. Berikanlah juga kekuatan kepada kami ketika kami bekerja. Berkatilah apa yang kami kerjakan. Lindungi Tuhan keluarga kami, lindungi anak-anak kami. Terpujilah Engkau dalam setiap perjalanan hidup kami. Kuduskanlah kami dari segala dosa yang kami lakukan, agar kami layak menerima berkat-Mu. Di dalam nama Putramu Yesus Kristus Tuhan kami, dengarkanlah permohonan kami ini. Amin.